sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zikrullah Al-Hafiz dari kelas 5D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masalah bank BTN, perbedaan bank BTN dan BTN Syariah. Produk giro, aspeknya, nama produk giro BTN, giro perbedaan giro BTN dan giro BTN Syariah, giro IB BTN Syariah. Ada juga prinsip berdasarkan bunga menurut BTN konvensial. Sedangkan BTN Syariah berdasarkan akad wadilah yalhamdana, titipan dengan izin pemanfaatan dana oleh bank. Sedangkan fitur utama bagi bank BTN konvensial, fasilitas cek dengan bilet Rigo digunakan untuk transaksi bisnis dan pembayaran rutin. Sedangkan perbedaan BTN Syariah digunakan untuk transaksi usaha sesuai prinsip syariah dan aman dan bisa ditarik kapan saja. Dan ada lagi imbalan suku bunga tertentu. Suku bunga tertentu itu menurut BTN konvensional. Sedangkan BTN Syariah tidak ada bunga bank yang dapat. Adapun hasil, aspek hasil tergantung saldo sekitar 0,26 itu menurut BTN konvensional. Sedangkan BTN Syariah memberikan hibah bonus secara sukarela. Adapun full fleksibilitas BTN konvensional dapat ditarik kapan saja melalui sedangkan BTN Syariah dapat ditarik kapan saja sesuai. Dan ada lagi penarikan cek atau perintah giro menurut BTN konvensional. Sedangkan BTN Syariah akad wadiah tanpa penanti. Dan ada lagi yang di tabel B, penduduk tabungan. Dalam aspek ada aspek nama produk, prinsip, aturan utama, imbalan, hasil, dan fleksibel penarikan. Penjelasan nama produk menurut BTN konvensional, tabungan BTN Batara, sedangkan BTN Syariah tabungan IB BTN Mubaharo. Dan ada prinsip bunga. Prinsip bunga menurut BTN konvensional, sedangkan BTN Syariah akad mudarobah mutalaqo. Filter utama, fasilitas ATM, mobil, m-banking, bebas biaya, admin tertentu menurut BTN konvensional. Sedangkan BTN Syariah ada kerjasama bagi hasil, dikelola secara syariah, bebas riba bila digunakan untuk pembiayaan rumah syariah. Dan imbalan hasil, dan ada aspek imbalan hasil suku bunga tabungan sekitar 2 sampai 2 sekitar 1 sampai 2 per tahun tergantung saldo. Itu menurut bank BTN konvensional. Dan ada perbedaan bank BTN Syariah, nisbah bagi hasil, misalnya 55/45 antara nasabah dan bank tergantung hasil usaha. Adapun aspek fleksibel penarikan menurut BTN konvensional bisa ditarik kapan saja melalui ATM atau teller. Sedangkan menurut Bank BTN Syariah
dapat ditarik kapan saja tanpa melanggar akad investasi. Dan di bagian C, deposito berjangka. Adapun tabel yaitu aspek nama produk, prinsip, jangka waktu, imbalan, penarikan dana, cari tambahan. Di dalam tabel ini ada dua perbedaan bank BTN konvensional dan bank BTN syariah. Menurut aspek dalam produk, BTN konvensional deposito BTN, sedangkan BTN syariah deposito IBT BTN mudaharobah. Sedangkan aspek dalam prinsip, menurut BTN konvensional bunga tetap, dan menurut BTN syariah akad mudarobah bagi hasil dan investasi. Sedangkan aspek jangka waktu 1,6, 6,12, 24 bulan menurut BTN konvensional. Sedangkan bank BTN syariah 1, 3, 6, 12, 24 bulan. Imbalan hasil menurut bank BTN konvensional yaitu suku bunga tetap dan sekitar 3-5% per tahun. Sedangkan bank BTN syariah nasabah bagi hasil misalnya 60 per 40 tergantung hasil usaha bank. Dan ada aspek penarikan dana. Menurut BTN konvensional tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo. Jika ditarik terkena penalti. Sedangkan menurut BTN syariah dapat ditarik setelah jatuh tempo. Sebelum jatuh tempo bisa dan persetujuan khusus. Dan terakhir cari tambahan menurut BTN konvensional yaitu dijamin lembaga perjaminan simpan LPS. Dan ada menurut BTN syariah dijamin LPS syariah dan sesuai fatwa DSN MUI. Yang kedua, analisis prinsip. Analisis prinsip ada 3 yaitu dasar hukum, prinsip, aspek dasar hukum, aspek prinsip, dan aspek dasar. Sedangkan aspek dasar hukum menurut BTN konvensional berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Dan ada menurut BTN syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan fatwa DSN MUI. Adapun prinsip menurut BTN konvensional menggunakan akad dari syariah menurut BTN syariah. Dan ada aspek dasar, interest sebagai imbas hasil, itu menurut BTN konvensional. Yang ketiga ada analisis manajerial. Analisis manajerial yaitu perbedaan kebutuhan SDM. Ada 5 aspek yaitu aspek pengetahuan, aspek sumber daya manusia, volatile dan marketing, dan tantangan. Aspek pengetahuan menurut BTN konvensional fokus pada produk bunga, dan menurut BTN syariah harus memahami fikih muamalah. Sedangkan sumber daya manusia menurut BTN konvensional sistem keuangan konvensional dan regulasi perbankan umum. Dan menurut BTN syariah akad syariah, wadiah, mudarobah, serta fatwa DSN MUI. Sedangkan Fratiner dan menurut BTN konvensional menawarkan produk berdasarkan
tingkat bunga. Menurut BTN Syariah menjelaskan nilai syariah, sedangkan marketing tingkat bunga, promo dan keuntungan material. Dan menurut BTN Syariah kehalalan transaksi serta sistem bagi hasil. Dan yang terakhir ada tantangan persaingan bunga antara bank, itu menurut BTN konvensional. Dan menurut BTN Syariah, edukasi masyarakat agar paham konsep keuangan syariah dan manfaat non riba. Mungkin itu saja dari presentasi dari saya. Sebelumnya terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.